Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharain amin. Wa khususan ila hadratis Syekh Abdul Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan dan kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya Manqabah ke-9. Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahyatul Asrar diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu duhur, saya melihat kedatangan Rasulullah SAW, kata Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian? Sebagaimana diketahui bahwa saya ini termasuk orang ajam. Sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba mulutmu itu buka." Sabda Rasulullah SAW yang ditujukan padaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah SAW. Sabda beliau, "Mulai sekarang silahkan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu dengan hikmat kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan dengan tutur kata yang baik. Setelah itu
beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu, lalu aku melaksanakan sholat duhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini, saya menjadi gugup. Badan terasa menggigil, dagu menggetar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar, dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci, tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini, tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh hikmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agar terngangah, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi tingkat kedudukannya, yakni Rasulullah SAW." Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan terasa hatiku menjadi lapang. Tidak ada suatu apapun yang mengganjal. Lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu, saya mulai memberikan nasihat dengan pembahasan pendahuluan sebagai berikut. Gawasul fikri yakusu fi bahril qalbi ala dawrari ma'arifi fastarijuha ila sahili sodri fayunadi alaiha simsarut turjumanil lisani watasitari binafa isi husnit to'ati fi buyutin adinamwahu anturfa'ah. Artinya, pola pikir manusia diibaratkan para penyelam menyelam ke dasar segala lautan untuk mencari mutiara makrifat. Setelah diperoleh, lalu muncul ke permukaan di tepi pantai lautan ke samudra hati. Lalu para pialang melalui penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan niat ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah atau masjid yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih dan di dalamnya pagi dan petang. Quran surat An-Nur ayat 36. Di sini kita bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ketika pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad, dia merasa kaku. Nah, lalu dia hikmat. Karena ada istilah gini, al-hikmat bil barokah bil karomah. Karena kenapa bisa mendatangkan barokah dan karomah yang diberita bukan belum minawal saja, tapi hablum minan nas. Sedangkan penerus Rasulullah SAW adalah al-ulama warasatul anbiya. Dari Rasulullah, tabi'in, ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kenapa Rasulullah 7 kali, Allah Ta'ala senang pada 7 kali angkat beliau. Kenapa Sayyidina Ali cuma 6? Karena dia menghormati yang lebih tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Jadi di sini kita dianjurkan untuk taat. Jadi taat bukan hanya taat pada Allah Ta'ala, karena yang diperintah itu bukan hablum nawas saja, tetapi hablum minan nas. Oleh sebab itu, kalau kita taat atau hikmat, maka itu mengalir, karena makhluk ciptaannya, baik alam semesta beserta isinya itu terbentuk dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang menciptakan alam semesta itu Allah Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah. Adanya alam semesta, adanya Nur Muhammad, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh sebab itulah mengalir terus dari Rasulullah terus sampai kepada kita. Dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai masa yang akan datang, pasti itu mengalir.
karena ada al-hikmat bil barokah bil karomah. Jadi itu dengan barokah dan karomahnya, dengan syafaatnya Rasulullah SAW, kita walaupun kita bodoh, bukan ulama yang pandai baca kitab, insya Allah biiznillah, dengan izin Allah kita bisa memahami, walaupun kita tidak bisa menghafalkan Al-Quran, bukan tidak hafal Al-Quran maupun hadis beberapa, yang terpenting bisa memahami, terutama taat. Karena kalau hanya ilmu saja, iblis lebih banyak. Benar, memang yang diberitakan itu ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap muslim laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tetapi walaupun diperintah menuntut ilmu, maka kita selaku ketika mondok, maka niatkan untuk mengabdikan diri terhadap Allah Ta'ala. Sebab kalau orang niat mengabdikan diri terhadap Allah Ta'ala, pasti hablum minanasnya terpenuhi. Itu karena banyak orang mondok hanya pandai dapat ranking, tapi pulang-pulangnya nggak jadi apa. Ya manusia itu yang disebut manusia bumi, bukan disebut manusia langit ya, itu. Karena tidak menghargai guru. Kadang ada yang kan orang yang pandai tidak menghargai guru. Kalau orang bodoh menghargai guru, pasti barokah. Maka dikatakan al-hikmat bil barokah bil karomah. Jadi kalau mengalir terus, insya Allah sebodoh-bodohnya kita, insya Allah kita di sisi Tuhannya, di sisi Allah Ta'ala mulia, bukan di sisi manusianya, di sisi Allah Ta'ala. Itu hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, hanya atas kehilapan saya, atas kelemahan, atas kebodohan dan kejahilan, dan atas kehinaan. Hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.